Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Hilyah Thalibul Ilmi. Sekarang kita masuk di poin ke-62 halaman 107. Adapun di buku Syarah Hilyah Thalibul Ilmi karya Syekh Al-Utsaimin ada di halaman 314 tentang pemikiran prematur, atau yang disebutkan oleh penulisnya di sini al-ijhadu al-fikri, pemikiran setengah-setengah. Antum sering dengar kata bayi lahir prematur, yaitu bayi yang lahir kurang sempurna dalam proses pembentukannya. Belum waktunya lahir dia. Ada pemikiran prematur di sini. Mari kita baca. Ihdhari al-ijhadha al-fikriyya bi ikhrajil fikrati qabla nudujiha. Hindari pemikiran prematur yang mengemukakan dengan cara hanya mengemukakan pemikiran yang sudah matang. Ini terjemahan yang kurang tepat. Yang benar adalah hindari pemikiran prematur yang mengemukakan pemikiran yang tidak matang atau belum waktunya. Mari kita baca, atau saya bacakan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam syarah beliau. Hadza bima'na ma sabaq. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya pemikiran prematur itu adalah alla tata'ajjala fi ikhraji syai'in turidu ikhrajahu la siyama idza kana mukhalifan liqauli aktsaril ulama' atau mukhalifan lima taqtadihi al-adillatu al-ukhra as-sahihah. Kata Syekh Utsaimin, maksudnya pemikiran prematur itu adalah janganlah engkau terlalu tergesa-gesa untuk mengeluarkan sebuah pemikiran. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk menghukumi sesuatu yang kau pengen hukumnya begitu. Terutama apabila pemikiranmu itu menyelisihi perkataan kebanyakan para ulama atau menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Lianna ba'dhan nasi yamshi ma'a bunayyati at-tariq fatajiduhu idza marra bihaditsin walau kana dha'iman syaddan akhadha bihi thumma qama yatakallam bihi fin nas fayadhunnun nasu lihada annahu adraka min al-ilmi ma lam yudrikuhu ghairuhu. Kata Syekh Utsaimin, sebagian orang dia hobi banget membuat pemikiran-pemikiran yang aneh, yang nyeleneh. Sehingga sering kau dapati ada sebagian orang yang kalau ada suatu topik pembicaraan, meskipun pembicaraan itu adalah pembicaraan yang dhaif, lagi janggal, maka kau dapati dia adalah orang yang suka membicarakannya. Lalu dia mendakwahkannya kepada manusia sehingga manusia mengira itulah ilmu yang sesungguhnya, padahal yang demikian itu tidak pernah disebutkan oleh orang-orang ahli yang sebelumnya. Misal, saya beri contoh sendiri. Contoh pemikiran yang para ulama enggak pernah mikirin sampai begitu. Tapi orang di zaman ini mikirnya gitu. Ada istilah
ngaji merdeka, dan mengambil yang mana baiknya menurut dirinya, lalu buang yang buruknya menurut dirinya. Mereka mengatakan, ambillah dari semua ustadz yang manapun. Lalu nanti kalau kau dapati baiknya, ambil. Kalau kau tidak setuju, buang. Ini pemikiran baru yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Adapun para ulama terdahulu, maka pemikiran mereka jelas dan tegas. Ilmu hanya bisa diambil dari orang yang punya kompetensi ilmu dan mendapatkan rekomendasi dari ulama-ulama sebelumnya. Contoh simple. Tidak ada seorang pun yang duduk di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi khususnya di zaman ini, melainkan mereka adalah orang-orang yang melalui jalur penyaringan terlebih dahulu. Ada seorang ustadz dan bahkan banyak ustadz mencoba untuk membuat majelis di Masjidil Haram, dibubarkan. Kenapa demikian? Apakah kemudian para petugas yang ada di Masjidil Haram tidak suka dengan majelis ilmu? Jawabannya tidak. Karena di sana orang menyaring. Jangan sampai ada orang bermajelis di Masjidil Haram menyebarkan pemikiran-pemikiran aneh, dibiarkan leluasa begitu saja. Tidak semua orang bisa duduk di sana lalu mengajar. Enggak semua mahasiswa Indonesia jadi doktor kemudian bisa langsung duduk tanpa penyaringan terlebih dahulu, tanpa ada rekomendasi dari para ulama yang sudah duduk lebih dahulu di Masjidil Haram. Artinya, para ulama itu kalau dalam masalah ilmu, mereka punya pemikiran tidaklah diambil ilmu kecuali dari orang-orang yang jelas akidahnya, ilmunya, manhajiyahnya. Kalau datang orang di zaman ini mengatakan, ambillah ilmu dari siapapun, yang kau sepakat ambil, yang tidak kau sepakat buang, maka dia telah mendatangkan pemikiran prematur, pemikiran baru yang tidak pernah datang dari para ulama terdahulu. Sering saya sebutkan contoh, karena inilah diantara contoh-contoh yang paling saya ingat, yaitu tentang kisahnya Al-Haris Al-Muhasibi, salah seorang da'i di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, yang oleh Imam Ahmad bin Hanbal ditahdir. Imam Ahmad melarang manusia untuk mengambil ilmu darinya. Padahal manusia kalau duduk di hadapannya sering menangis karena mendengarkan ceramahnya. Kita dapati di zaman ini ada sebagian dai yang kalau dia ceramah itu mengharu biru. Apalagi kalau bentuknya video pendek, di belakangnya ada sound, dan seolah-olah jadi haru. Orang bisa menangis mendengarkannya. Ada seorang yang mengatakan, wahai Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, Al-Haris itu kalau ceramah, Masya Allah, orang bisa nangis. Coba deh kapan-kapan. Imam Ahmad mengatakan, ya sudah, kapan ada pengajian? Lalu ada orang menawarkan, nanti malam saya ketempatan untuk pengajian di rumah saya. Imam Ahmad minta disediakan untuk sebuah tempat yang tidak dilihat oleh Al-Haris, supaya dia bisa mendengarkan juga ceramahnya. Ingin mendengar sendiri. Esok paginya yang bertanya-tanya lagi, sudah dengar tadi malam? Sudah. Bagaimana? Nangis kan? Iya, saya juga nangis. Gimana? Boleh ambil ilmunya? Enggak. Tetap tidak. Ya. Karena Imam Ahmad tahu bahwa si Fulan Al-Haris ini memiliki pemikirannya menyimpang. Pemikiran baru. Pemikiran prematur yang tidak pernah diyakini oleh para ulama terdahulu. Ya. Maka enggak benar itu kata-kata ambil baiknya, buang buruknya. Kalau memang itu benar, berarti muridnya lebih pintar dari gurunya. Ya atau tidak? Karena gurunya enggak bisa bedakan mana baik dan buruk, maka diucapkannya semua. Sedangkan muridnya lebih pintar. Muridnya bisa bilang, oh ini baik, ambil. Oh ini buruk, buang. Dan kalau seandainya benar, maka kita tanya lagi. Antum ngaji berapa lama? Taubat dari artis sudah berapa tahun? Taubat dari berhenti main musik sudah berapa lama?
Setahun Ustaz. Oke, dalam setahun antum belajar, antum sudah punya kapasitas apa untuk menyaring-nyaring ini baik dan ini buruk? Antum punya ilmu apa? Hafal sudah surat apa yang antum hafal selain Al-Fatihah? Juz 30 sudah semua dihafal? Sudah pernah membuka kitab Arab, buku-buku berbahasa Arab, nahwu paling dasar dan sudah tamat? Belum Ustaz. Kalau belum, terus antum menyaringnya pakai apa? Sehingga tidak benar pula bila ada yang mengatakan saya ngaji sama Ustadz Fulan dan dia saudara saya. Saya ngaji sama Ustadz Fulan dan dia saudara saya. Saya mengambil semua ilmunya. Adapun masalah ini saya setuju sama Ustadz Anu. Adapun masalah Anu saya setuju sama Ustadz Anu. Saya tanya, antum punya ilmu apa untuk menyaring mengatakan saya setujunya sama ini dan setuju sama itu? Para penggiat media sosial pasti tahu apa yang saya maksud. Contoh pemikiran prematur lain. Misalnya ada orang di zaman ini mengatakan perayaan Maulid Nabi itu nggak apa-apa, asalkan isinya cuma ceramah-ceramah saja. Nggak apa-apa asalkan isinya cuma ceramah. Nanti kita perkenalkan sejarah Nabi mulai dari awal sampai beliau meninggal. Kita perkenalkan istri-istrinya, anak-anaknya, supaya nanti orang cinta sama Nabi. Sekarang kita tanya dulu, apakah perayaan Maulid Nabi baru setahun kemarin atau sudah puluhan tahun? Sudah puluhan tahun. Saya dari kecil pernah jadi korinya. Karena dulu kecil sering menaik MTQ, maka sering dalam perayaan Maulid Nabi diminta untuk mengaji. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita Mufli Safitra. Kepadanya saya persilakan. Saya mesti baca wa makana Muhammadun dan seterusnya sampai akhir ayat. Yang saya lihat dengan mata saya, kalau malam itu rame, nanti sholat subuhnya sepi. Padahal perayaannya di satu kampung. Padahal baru tadi malam ceramahnya yang katanya apa? Kita kenalkan Nabi, para sahabatnya, supaya nanti mereka cinta dengan Nabi. Tapi itu terpraktekkan enggak ketika di subuh harinya? Jawabannya tidak. Itu kondisi nyata. Contoh yang lain, di sebagian daerah demi perayaan Maulid Nabi mereka enggak sholat isya. Waktu saya kuliah di Jogja dulu, kos saya dekat sebuah masjid. Satu kos dipanggil, diundang Pak RT. Ayo adik-adik nanti perayaan Maulid Nabi. Dimulai dari jam berapa? Ba'da maghrib. Setelah itu mereka baca sampai jam 10 malam. Enggak ada yang sholat isya. Setelah selesai bukan sholat isya, pulang, bubar. Inikah yang katanya perayaan Maulid Nabi yang katanya cuma ceramah-ceramah saja? Kalau nanti ada yang mengatakan, tapi kan kasuistik, itu kan orang per orang, itu kan beda daerah beda juga. Maka kita jawab, ya sudah. Minimal kita kembalikan kepada pemahaman yang dipahami oleh para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat Nabi. Sepeninggal Nabi SAW, adakah yang merayakan seperti yang kau rayakan? Kan Nabi meninggal duluan nih. Ya tanda. Kita mulai dari Nabi hidup deh. Nabi hidup. Maulid Nabi itu artinya apa? Perayaan kelahirannya. Perayaan kelahiran Nabi ini diperingatikah oleh istri-istrinya, sahabat-sahabat yang paling utama, anak dan cucunya? Misalnya bikin tumpeng kurma. Kurma dibuat segitiga, Black Forest jintan hitam. Bikin begitu, kemudian diletakkan misalnya api di tengahnya. Terus selamat hari raya, selamat ulang tahun ayahanda. Gak ada. Itu semua sepakat. Yang kedua, saat peninggalan Nabi wafat, adakah Aisyah merayakannya? Gak ada. Abu Bakar? Gak ada. Umar, Utsman, Ali? Gak ada.
Terus Anda beragama dengan agamanya siapa? Karena orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, yang kata Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka, mereka ridho kepada Allah. Mereka enggak pernah merayakan dengan yang Anda rayakan, meskipun cuma katanya isinya ceramah-ceramah saja. Pemikiran Anda prematur. Tidak pernah dianut oleh orang-orang yang lebih utama daripada Anda di zaman dulu. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang lebih berilmu daripada kita di zaman dahulu. Ada lagi model zaman ini. Pemikiran prematur, cenderung bid'i, khurafat, bahkan cenderung musyrik. Meskipun saya tidak menghukuminya secara mutlak. Saya katakan cenderung musyrik. Yaitu pemikiran yang katanya Islam Nusantara. Orang memunculkan karena dulu Islam liberal sudah enggak laku. Jadilah dibuat oleh orang di zaman ini Islam apa? Nusantara. Perlu antum ketahui, Islam Nusantara ini ada dua kutub para pemikirnya. Karena sebagian kutub, kita tahu pemikiran ini tidaklah jauh dari sebuah ormas terbesar di Indonesia. Masing-masing pengikutnya ada di kutub ini dan sebagian lagi di kutub yang sana. Ada di utara dengan selatan. Yang satu punya pemikiran Islam Nusantara maksudnya adalah beragama dengan agama Islam tapi anti Wahabi. Itu namanya Islam apa? Nusantara. Versi yang pertama, yaitu Islam yang anti Wahabi. Beragama dengan Al-Quran, Sunnah, tetapi anti Wahabi. Wahabi kalau ditanya yang mana, maka antum akan dapati satu dengan yang lainnya. Ada yang bisa menjelaskan, ada yang gak bisa menjelaskan dengan versinya masing-masing. Kalau ditanya kepada orang-orang yang menjadi pengikut ormas tersebut, yang kita banyak bergaul dengan mereka sehari-hari, kalau ditanya apa sih Pak Wahabi, maka jawaban mereka semua jawaban prematur. Semua jawabannya yang sifatnya adalah kasuistik yang sebenarnya tidak sama dengan yang kita paham. Dengan orang yang dituduh Wahabi itu. Apa sih Wahabi? Itu loh yang anti salawatan. Padahal yang dituduh anti salawatan ini mengatakan siapa yang sholat di tasyahud akhir sengaja enggak baca salawat, sholatnya batal. Apakah itu anti salawatan berarti? Gimana? Berarti itu anti salawat atau tidak? Enggak. Itulah yang anti tahlil. Maka ketika ditanya kepada yang dituduh Wahabi, yang bersangkutan mengatakan siapa yang bilang anti tahlil? Masalahnya Wahabi sendiri mengatakan siapa yang mengatakan saya masuk Islam, tapi dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah, berarti dia masih bukan muslim. Kalau dikatakan itulah yang anti azan di kuburan, maka si yang bersangkutan yang dituduh Wahabi mengatakan masalahnya memang gak ada dalilnya, bagaimana? Anti Wahabi yang seperti itu. Itu loh yang jenggotan. Kayak antum Wahabi. Itu loh yang celana cingkrang. Itulah yang istri-istrinya bercadar, jilbabnya besar-besar. Itu Wahabi yang mereka pahami. Nah, sudah itu pemikiran kutub pertama. Saya tahu ini karena saya mengikuti sebuah perdebatan di antara para pengikut Islam Nusantara ini. Ya, ketika saya bawakan versi yang kedua nanti, yang versi satu membantah. Oh, enggak seperti itu. Berarti kan mereka bertentangan. Padahal mereka mengatakan kami ormas yang itu. Sama ormasnya tapi beda pemikirannya. Kutub yang kedua mengatakan Islam Nusantara itu adalah Islam yang enggak seperti Arab. Yaitu Islam yang ala orang Indonesia. Sehingga ketuanya ormas ini ketika berkata di hadapan Grand Sheikh Al-Azhar, maka justru dibantah balik. Yang membuat dia, saya tidak mengatakan mati kutu, tapi dia membuat dia tertawa nyengir, tertanda malu. Orang kalau malu kan gitu kan, nyengir, ya tahu enggak?
Kami ini Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Yaitu Islam yang bukan Arab. Dan kita tahu bahwa Islam yang katanya Islam Arab, yang mereka anti itu, sebenarnya itulah Islam yang sebenarnya. Dan Islam Nusantara yang mereka bawakan maksudnya adalah Islam yang keluar jauh dari Islam yang sebenarnya. Karena kepengen bebas alias liberal. Lalu mereka membuat stigma-stigma di hadapan masyarakat awam. Misalnya mereka mengatakan kalau pakai jilbab itu Arab. Kalau Nusantara, konde. Minimal kerudung. Meskipun lehernya terbuka, auratnya, rambutnya terbuka. Itu versi mereka. Islam Arab itu yang jenggotan. Itu orang Arab. Kalau orang Indonesia, klimis. Sedangkan kalau jenggotan itu goblok. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Jangan tersinggung. Itu kan versi mereka. Islam yang Arab itu adalah yang as-salatu wassalamu alaih. Kalau kami Islamnya Indonesia Nusantara, maka nah ini yang saya nggak bisa nih, pakai langgam Jawa. Kalau kita alhamdulillahi rabbil alamin, maka mereka alhamdulillahi rabbil gimana ya? Pokoknya Jawa jadi. Saya nggak bisa soalnya saya Bugis. Ya. Itu yang versi mereka, yang sebenarnya mereka ingin membawa manusia untuk keluar dari Islam itu sendiri. Ya. Bahkan sebagian dari mereka, bahkan ketuanya yang punya jargon Islam Nusantara ini, mengeluarkan perkataan-perkataan yang saya katakan tadi cenderung musyrik, bahkan cenderung murtad. Coba antum bayangkan, kalau seandainya ada orang mengatakan, di dunia ini juga ada yang namanya Dewi Sri, Dewi Padi. Sementara kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini kecuali siapa? Allah. Sementara kita dulu di pelajaran bahasa Indonesia kelas 3, terbitan 3 serangkai, diajarkan Dewi Sri itu siapa? Dewi Padi. Bahwa dialah yang membuat panen padi. Artinya kalau seandainya mau panen, maka sembahkan sesuatu kepada Dewi Sri. Ini musyrik bukan? Musyrik. Bila meyakininya tanpa paksaan, mengucapkannya tanpa paksaan, tanpa kesilap lidah, maka orangnya bisa murtad dari Islam. Mengatakan tenang aja, siapa yang ikut ormas kita, nanti ketika masuk kubur ditanyai malaikat mungkar nakir, jawab aja saya orang ormas anu. Wallah itu murtad. Itu pemikiran yang membuat pengucapnya bisa murtad. Bila dia mengucapkannya tanpa paksaan, betul-betul dengan kesadaran, ini pelakunya, pengucapnya bisa murtad dari Islam. Gak main-main. Karena ini pelecehan terhadap agama. Ini termasuk istihza biddin. Mengejek-ngejek, meremehkan agama. Ini pemikiran-pemikiran prematur yang kalau dikumpulkan banyak di Indonesia. Setiap dai yang tidak bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman salafus saleh, maka setiap dari mereka punya pemikiran sendiri. Ada lagi yang terbaru yang saya baru dengar, dan ini juga termasuk pemikiran menyimpang, dan pelakunya yang mengucapkannya bisa murtad. Saya tidak mengatakan dia pasti murtad. Siapapun yang mengucapkannya, saya khawatir dia keluar dari Islam. Misalnya mengatakan, bagi saya ormas anu itu bukan cuma sekedar ormas, itu agama. Siapa yang tidak berormas anu, maka dia bukan Islam. Maka tempatnya di neraka. Dan kalaupun masuk surga, itu dikarenakan ditolong oleh pengikut-pengikut ormas anu ini. Saya tanya, terus Abu Hurairah masuk neraka dong? Karena dia hidup meninggal lebih dahulu daripada ormasnya itu. Betul atau tidak? Wali Songo itu semua masuk neraka. Padahal yang meyakini Wali Songo mereka juga. Ya atau tidak? Wali Songo itu masuk neraka semuanya. Kenapa? Karena enggak ormas itu.
karena mereka meninggal lebih dahulu daripada lahirnya ormas itu. Ya. Ini pemikiran-pemikiran yang berbahaya jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, kunci untuk keluar dari pemikiran-pemikiran seperti ini adalah jangan mudah tergesa-gesa untuk berucap sesuatu yang antum belum pernah dengar masalah itu, hukumnya, penjelasannya dari orang-orang yang lebih berilmu daripada antum. Dan itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Apa sih manhaj salaf? Ringkasnya begini. Coba lihat. Ringkasnya adalah, dengan penjabaran bisa panjang, tapi ringkasnya dalam masalah ini, manhaj salaf itu adalah antum tidak berkata-kata sesuatu yang antum belum pernah dengar pendahulunya daripada antum yang mereka adalah orang-orang berilmu. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Jangan berkata-kata dalam masalah agama yang kau tidak punya ulamanya dalam masalah itu. Maksudnya jangan lancang. Jangan merasa pintar dengan membuat pemikiran-pemikiran baru yang enggak pernah disebutkan oleh orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Contoh ringkas, contoh sederhana. Fenomena Gojek. Soal menggunakan GoPay halal atau haram, kalau antum memang bukan ahli ilmunya, maka diam sebelum antum mendengar dari orang-orang yang lebih berilmu daripada antum. Karena ini baru satu nanti akan ada bermunculan tahun 2020, 2021, nanti akan ada hal-hal baru lagi. Misalnya Gojek ketinggalan, GoPay terlewatkan, e-tol, e-money lewat, ada permasalahan-permasalahan baru. Maka kunci menjadi seorang yang tidak punya pemikiran prematur adalah jangan lancang berbicara sebelum antum tanya dulu kepada orang yang lebih tahu daripada antum. Antum baru boleh berpikir demikian, baru boleh mengeluarkan hukumnya bila antum adalah pakarnya. Dan untuk menjadi pakar dalam masalah agama punya syurut, punya kaidah-kaidah, dan punya tata keilmuan. Yang tidak semua orang bisa melakukan hal itu, yang tidak semua orang bisa memilikinya. Baru akan dimiliki dengan perjalanan panjang. Mungkin antum kenal Ustadz Irwandi, 9 tahun S2 S3-nya tok. Perjalanan panjang untuk menjadi seorang doktor, yang itu gak main-main. Dan seingat saya 9 tahun itu tak pernah pulang ke Indonesia. 9 tahun itu gak pernah pulang ke Indonesia. Untuk mengeluarkan, saya kira untuk mengeluarkan masalah Gojek, GoPay atau apapun yang muamalah terbaru yang ruang lingkupnya hanya nasional Indonesia, mungkin saya katakan beliau, Ustadz Arifin Badri, itu termasuk di antara yang boleh duluan untuk meneliti. Ikhwan, stop ngomong. Jangan dulu nulis-nulis di Facebook. Ya. Satu lagi, terkait pemikiran prematur ini, sekarang ada banyak media sosial, seperti misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, yang di sana hari-hari kita dapati broadcasting, hari-hari kita dapati artikel-artikel baru bermunculan di grup-grup, ya atau tidak? Termasuk di antara prematur adalah antum tidak mengetahui sumbernya, lalu antum ikut forward kemana-mana. Itu tipikal orang-orang prematur. Belum tahu benar atau tidaknya. Belum tahu itu sumbernya siapa, penulisnya siapa. Apalagi cuman tulisan entah di bawahnya, entah di atasnya copas. Nggak tahu siapa yang nulis, pokoknya tulisannya dalam kurung, copy paste, langsung forward. Mumpung artikelnya kayaknya bagus. Ini termasuk di antara bentuk prematur di zaman ini. Dan ketika antum menyebarkannya, tapi antum tidak tahu asal usulnya, tidak tahu benar tidaknya, dan ternyata salah, lalu menyebar kemana-mana, maka antum ikut menanggung dosanya. Dikarenakan ikut menyebarkan hal-hal yang salah. Lalu kemudian umat mengiranya itu ilmu.
Wallahu a'lam bishawab. Afwan, satu lagi. Ada perkataan Syekh Utsaimin yang saya bacakan tadi. Kata beliau, jangan terburu-buru untuk mengucapkan suatu masalah, terutama apabila antum tahu bahwa pemikiran itu menyelisih mayoritas ulama. Meskipun kecuali bila pemikiran itu betul-betul antum yakini dengan ilmu. Meskipun dia menyelisih ulama atau mayoritas para ulama, maka bisa jadi kita mengucapkannya. Contoh, masalah azan di telinga bayi. Azan di telinga bayi waktu dia lahir, di telinga kanannya, dan iqamat di telinga kiri. Jumhur ulama, para ulama, sebatas yang saya tahu, berijma tidak adanya iqamat. Mereka berselisihnya pada masalah azan. Yang sering kita dengarkan azan di telinga kanan, telinga kirinya apa? Iqamat. Sebatas yang saya ketahui, adapun iqamat tidak ada perselisihan bahwa itu jelas-jelas tidak ada tuntunannya. Yang ada masalah, yang ada perselisihan adalah masalah azan di telinga kanan. Bersumber dari hadis, betulkah Nabi mempraktekannya kepada bayi Hasan atau Husain? Sahihkah itu? Dan para ulama berselisih pendapat tentang sahih tidaknya. Mayoritas ulama mengatakan itu termasuk sunnah. Imam Malik mengatakan itu tidak sunnah. Jadi Imam Malik bertentangan dengan 3 yang lain, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, yang mensunnahkannya. Imam Malik saja yang tidak mengatakan sunnah. Kalau seandainya kita mengatakan harus ikut yang jumhur, berarti kita katakan sunnah. Atau tidak? Nah, adapun yang kebanyakan kita dengar bahwa itu tidak sunnah. Yang kebanyakan disebutkan oleh sebagian ustadz-ustadz kita bahwa perbuatan ini tidak sunnah. Mereka lebih memilih pendapat Imam Malik menyelisihi jumhur, mayoritas. Tapi saya katakan tidak mengapa, dikarenakan itu dibangun di atas ilmu. Ya. Adapun saya lebih condong tidak mengazankan, tetapi bila ada yang mengazankan, maka saya tidak mengingkari dengan mutlak. Saya tidak mengingkari seperti orang lagi, seperti saya sedang melihat ada orang bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau untuk karangan awam, maka jangan membuat pemikiran-pemikiran baru yang tidak pernah disebutkan oleh orang-orang yang lebih berilmu daripada kita. Nah, itu saja. Ada punya pertanyaan? Tulis di kertas. Bagaimana sikap saya kepada kakak kandung saya? Kakak saya jamaah tablik dan saya kajian salafi. Apakah saya wajib mendakwahinya atau diam saja?
Jawabannya dakwahi dia. Tetapi mendakwahi ini harus betul-betul dengan paket ilmu lengkap. Karena bila tidak, maka antum yang akan terseret dengan syubhat. Dan biasanya yang seperti ini hanya akan mengundang perdebatan. Maka setiap antum mencoba untuk mendakwahi orang yang punya pemikiran khusus, artinya dia tidak betul-betul di atas fitrah. Karena ada sebagian orang yang ikut-ikut, tapi cuma sekedar karena keawaman, tidak tahu. Ada sebagian orang yang ikut karena memang itulah kecenderungannya. Misalnya, ada sebagian dai jamaah tabligh, kita tahu dan dia viral di media sosial, ya, mantan musisi. Ada sebagian artis, mantan artis sinetron, ikut jamaah tabligh. Kenapa sih? Karena jamaah tabligh kalau ikut ke mereka masih boleh bermusik. Kalau ikut ke mereka masih bisa menggeluti dunia keartisan. Sehingga dipilih itu dikarenakan nafsu. Bukan dikarenakan betul-betul soal ilmu. Dan saya pernah berada di fase itu. Waktu saya awal-awal ngaji di tahun 2004-2005, saya lebih sedang dengan ikhwanul muslimin. Kenapa? Kalau di ikhwanul muslimin musik boleh. Bukannya cuma musik islami, enggak. Kan orang sebagian kan gini, coba lihat, untuk masalah musik aja. Sebagian orang kan mengatakan begini, kalau musik islami itu enggak apa-apa. Gitu kan? Yang penting kan solawatan-solawatan isinya. Ya enggak? Meskipun yang nyanyi cewek. Nah, pasti tahu itu. Tapi di dalam prakteknya atau di dalam kenyataan di lapangannya, yang mereka dengarkan bukan cuma musik Islam. Bukan cuma sekedar musik yang isinya solawatan. Band-band, lagu-lagu barat, dangdutan, itu tetap kok didengarin. Itu pajak kenyataannya. Lagian siapa yang menamakan musik itu ada yang Islam? Sejak kapan dia masuk Islam? Nah, kenapa orang pilih yang seperti itu? Pemikiran-pemikiran yang bebas. Karena masih enak di hawa nafsu. Susah kalau ikut manhaj salaf. Masalahnya musik gak boleh. Pacaran gak boleh. Kajian ikhtilat gak boleh. Harus berjenggot. Gak boleh kerja di bank. Gak boleh kerja di pegadaian. Gak boleh kerja di asuransi. Gak boleh. Hidup ini sempit kalau ikut kajian salaf. Ya atau tidak? Itu karena apa? Ngikuti apa? Nafsu. Sedangkan kalau antum mau duduk, mari kita duduk sama-sama, kita bedah cara mencari uang yang halal lagi banyak. Versi manhaj salaf, antum akan saya beritahukan. Saya kalau mau kaya raya bisa, insya Allah. Masalahnya saya cuma satu, kalau saya mau jadi kaya raya saya nggak dakwah. Saya punya bekal ilmu, saya punya bekal manajemen. Saya bisa Excel, saya bisa PowerPoint, saya bisa Facebook, Instagram. Saya bisa. Banyak hal yang saya bisa kuasai, kalau mau cari duit dari situ bisa. Cuman masalahnya resikonya adalah tinggalkan dakwah. Ya. Saya punya pemikiran, saya bisa bikin IO syar'i. Saya bisa bikin macam-macam. Saya dulu waktu kuliah punya proposal usaha. Yang kalau ada orang mau usaha itu, dengan modal yang gak terlalu banyak, insya Allah bisa. Kaya kalau mau kaya. Gak sesempit itu bermana salaf terus gak punya dunia. Enggak. Nah, balik lagi. Kalau mau dakwahinya memang harus punya paket ilmu. Dimulai dari mana antum berdakwahnya, itu dia masalah. Ketika nanti dakwahnya hanya langsung masalah khuruj, Kak, kamu JT ya? Iya. Khuruj itu bid'ah, tahu? Maka antum berdebat mulai dari situ. Nanti nggak akan ketemu. Masalahnya apa? Bid'ah menurut JT nggak ada masalah. Buktinya di masjid-masjid yang banyak ditegakkan bid'ah,
Mereka lah takmirnya. Ya atau enggak? Enggak tahu ya. Perayaan-perayaan yang sifatnya tahunan, yang sifatnya bid'ah. Yang banyak memakmurkan siapa? Dari kalangan jamaah tabligh. Antum gak akan bisa berdebat soal khuruj langsung masalah bid'ah ketika antum tidak sepakat dulu bahwa bid'ah itu dilarang. Masalahnya bagi mereka gak ada masalah. Saya punya teman dan saya nggak tahu ada dia nggak di sini. Antum tahu masjid terbesar, masjid pusat jamaah tabligh di Balikpapan? Tahu di mana? Di mana? Di Minangkabau, di Batu Ampar. Yang punya masjid itu sebenarnya bapaknya. Sudah wafat, rahimahullah, semoga Allah meluaskan kuburnya. Anaknya ikut kajian saya. Ya. Dia sudah pernah ke India. Sudah ikut khuruj sampai internasional. Bukan cuma level Balikpapan. Internasional. Di sana apa yang dia lihat? Dia cerita ke saya. Di sana masjid pusatnya justru dalamnya atau areanya kuburan. Jadi orang sujud ke kuburan, entah atau minimal di sampingnya kuburan, atau orang akan sholat di sekitaran kuburan tanpa pemisah. Ketika ditanya kepada guru-gurunya, ustadz-ustadznya, nggak apa-apa. Sementara menurut kita, menurut bermanhaj salaf atau menurut dalil itu haram, bahkan itu jalan kemusyrikan. Nabi SAW mengatakan, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena di zaman dahulu kalau ada nabi-nabi meninggal, maka mereka menjadikan kubur-kubur nabi ini sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Nabi SAW berdoa di akhir-akhir hayatnya. Banyak doa beliau. Di antaranya doa beliau adalah Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku ini sebagai sesembahan yang disembah oleh manusia. Ini di antara doa beliau. Lalu kalau ada orang di zaman sekarang mengatakan ya enggak apa-apa, maka mereka menyelisih sunnah. Bahkan kita katakan kuburan itu bila di dalam masjid dia sering menjadi wadah kemusyrikan. Karena orang selain sholat di situ nanti akan tergerak hatinya, digoda oleh syaitan untuk minta-minta dengan yang dikubur. Dan itu apa namanya? Syirik. Nah, antum nggak bisa hanya sekedar berdebat langsung dalam masalah khuruj. Antum berdebat mulai dari awal dulu. Bilang sama kakak antum, sepakatkah kita bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah pedoman mutlak? Selama sunnahnya sahih, mutlak. Kalau sudah sahih, oke. Bila Al-Quran mengatakan demikian, maka harus itu dulu. Siapa tahu dia bilang nggak apa-apa nggak pakai sunnah. Kalau nggak pakai sunnah, nggak jadi sudah. Dia sudah nggak jadi sudah. Siapa tahu antum ketemu demikian. Nah, tapi kalau sudah sepakat ya, oke. Masalah kedua, sepakatkah kita bahwa dalam menafsirkan Al-Quran Sunnah ini harus dengan pemahaman orang yang berilmu daripada kita, dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in. Bila tidak sepakat, tanya, maukah saya sebutkan dalilnya bahwa itulah yang seharusnya? Antum bukakan buku Mulia dengan Manhaj Salaf, karena antum gak hafal ayat-ayatnya. Bukakan dia satu-satu. Nih, 67 dalil kenapa harus dengan pemahaman para sahabat Nabi. Bila sudah sepakat, baru membedah satu persatu pemikiran-pemikirannya. Kalau antum langsung lompat ke tengah, nggak akan selesai. Dan itu yang saya pernah alami sendiri. Ya. Jam berapa azan ini? 3 berapa? 3 ini. Bagaimana adab makan permen karet? Bolehkah berdiri? Yang gak usah makan permen karet. Bolehkah berdiri sambil makan? Atau bolehkah makan sambil berdiri? Itu dulu diperbincangkan.
Ada sebagian dalil yang menyebutkan larangan untuk makan atau minum dalam keadaan berdiri. Namun ada juga dalil-dalil yang lain yang menyebutkan Nabi atau sebagian sahabat makan atau minum berdiri. Misalnya Nabi SAW pernah minum berdiri, minum Zam-Zam. Lalu sebagian orang mengatakan khusus Zam-Zam sunnahnya malah berdiri. Ini pemikiran prematur. Karena para ulama tidak pernah menyebutkan demikian. Para ulama menyebutkan imma waktu itu sempit, imma waktu itu terburu-buru sehingga terpaksa berdiri. Karena sumur Zam-Zam dikerubuti banyak orang. Tidak seperti sekarang Zam-Zam sudah teraliri dengan pipa-pipa, keran-keran dan galon-galon di dalam Masjidil Haram. Semoga Allah memberikan antum rezeki ke sana. Adapun Ali bin Abi Thalib pernah diriwayatkan beliau pernah tawaf sambil makan. Keliling Ka'bah sambil makan, dan itu dilihat oleh sebagian sahabat yang lain. Dan tidak ada yang mengingkari perbuatan beliau. Walhasil ada dalil-dalil yang seolah-olah melarang, ada dalil-dalil yang seolah-olah membolehkan. Sehingga menempuh jalan yang tengah-tengah untuk mengkompromikan semuanya ini, sebagian ulama kita seperti Syekh Utsaimin mengatakan yang afdal adalah duduk. Tapi bila ada yang makan berdiri, maka dia meninggalkan yang utama. Meninggalkan yang utama. Sehingga enggak perlu juga kalau antum melihat ada orang makan berdiri, antum seperti melihat ada orang berzina. Ya, Tanda. Sebagian dari kita dengan ilmu yang prematur, bila melihat orang minum berdiri atau makan berdiri, dia seperti melihat orang lagi merokok. Yaitu seperti melihat orang bermaksiat. Padahal wallahu alam yang benar itu adalah perbuatan dia meninggalkan yang utama. Sehingga paling enggak kita bilang, ya akhi, lebih utamanya duduk. Tapi kalau untuk mau berdiri ya enggak masalah. Paling banter begitu. Nah, saya pernah dengar ada akhwat bilang gini, duduk, berdiri itu kayak Yahudi. Ini lebay, prematur. Ya. Ana seorang istri yang ingin diceraikan karena suami sudah tidak mencintai ana lagi. Tapi ana tidak ingin bercerai. Mohon sarannya Ustadz, bagaimana seharusnya? Maka datanglah anti bersama suami ke kantor saya. Bukanya di atas jam 8, tutup sebelum jam 5. Dan waktu-waktu sholat tutup. Jadi jangan datang di waktu sholat. Dan saya tidak menerima curhat satu pihak. Saya tidak pernah mau mendengarkan curhatan seorang laki-laki sendirian gitu tok. Kecuali saya bilang 5 menit. Ustadz di ruko, ya mau curhat rumah tangga. Saya lagi sibuk, tapi kalau antum butuh silakan datang, tapi bawa istri. Istrinya nggak mau. Kalau gitu saya kasih 5 menit. Sekadar antum menumpahkan perasaan. Tapi kalau saya menghukumi nggak bisa, karena saya tidak bisa menghukumi hanya dengan mendengar si suami, karena suami akan membela diri. Ya Tanda. Begitu juga ketika seorang akhwat mau datang, maka saya persyaratkan harus ada suaminya. Datanglah, nanti saya dengar dulu masalahnya. Karena nggak semua masalah harus cerai. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan dari ustadz atau orang yang memiliki pemikiran menyimpang? Menyimpang ini pada taraf apa? Pada taraf menyimpang tapi dia masih muslim. Karena ada pemikiran menyimpang dan orangnya bisa dihukumi murtad. Misal, ada orang meyakini bahwa dia tidak wajib sholat. Menurut dia ada amalan tertentu yang dia sudah lakukan yang membuat dia tidak wajib sholat. Maka orang seperti ini selain menyimpang, keluar dari Islam. Meyakini tidak wajibnya sholat. Maka orang yang seperti ini hukumnya adalah hukum orang non-muslim. Maka undangannya tidak wajib dihadiri. Bahkan karena kecemburuan kita terhadap agama ini, kita tidak menghadirinya sama sekali. Ada pemikiran menyimpang tapi orangnya tetap muslim. Misalnya punya keyakinan
tadi yang saya bilang, perayaan Maulid Nabi itu boleh meskipun cuma sekedar, asalkan cuma sekedar ceramah-ceramah aja. Ini termasuk menyimpang, melegalkan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Tapi orang yang mengatakan itu tetap muslim. Karena dia tetap muslim, berarti dia tetap memiliki hak untuk didatangi atau dipenuhi undangannya. Nah, jika anak pertama di luar nikah, bagaimana anak kedua nantinya? Anak pertama di luar nikah, maka nasabnya ke ibunya. Bila kedua pasangan yang berzina ini ternyata setelah itu menikah, mereka dinikahkan, dan dengan pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka nanti setelah lahir anak kedua, berarti anak keduanya nasabnya kepada bapaknya. Yang bermasalah hanyalah anak pertamanya. Ada seseorang yang datang dengan istrinya dan mengadu kepada saya demikian. Dia mengatakan, sebenarnya anak pertama saya adalah hasil perzinahan kami. Adapun anak yang berikutnya tidak. Saya katakan, maka anak yang pertama statusnya ke ibunya. Tidak ada waris mewarisi dengan bapak biologis. Ini bapak memang, tapi bapak biologis, bukan bapak nasab. Tidak ada waris mewarisi dengan dia. Dan untungnya anaknya laki-laki. Karena kalau anak laki-laki, maka dia menikah, ya, menikah tanpa perlu orang tuanya. Seandainya orang tuanya pun tidak ada, maka dia bisa menikah. Karena yang harus punya wali adalah wanita. Ini yang bermasalah kalau anak yang perempuan. Kalau anak yang perempuan, berarti yang menikahkan bukan bapaknya, tetapi wali hakim. Sekarang permasalahannya ketika anaknya nanti bertanya, kok bukan ayah yang nikahkan aku? Apa jawabanmu? Ayo. Maka ini yang berzina, mikir dulu. Ya. Sebelum antum melakukannya, antum pikir dulu. Itu diantara akibatnya. Nanti akan terbongkar suatu saat di hadapan anak-anak ketika ditanyain oleh anak yang minta dinikahkan, kok bukan ayah yang menikahkan aku? Maka mamanya nangis, bapaknya nyengir, malu. Sampai mengatakan, sebenarnya kamu adalah bukan anak nasab, karena kamu lahir di luar pernikahan. Saya beritahukan, tapi ini bukan untuk bermudah-mudahan. Ini bukan solusi memudahkan zina, bukan. Bila terlanjur dan anaknya perempuan, maka si bapak datang dulu ke penghulunya dan ngaku aja. Jangan nekat menikahkan padahal dia bukan anak antum. Dia anak biologis, tapi bukan anak nasab. Dan jangan nekat ngaku-ngaku, menutup-nutupi, jangan nekat. Antum bisa menjerumuskan mereka kepada pernikahan yang tidak sah. Karena antum bukan dihitung wali. Antum bukan wali yang sah. Antum datangi penghulunya, lalu ngaku bahwa dia bukan anak antum. Bukan anak biologis, bukan anak nasab, cuma anak biologis. Bilang sama penghulunya, mohon Pak Penghulu diatur bagaimana caranya supaya dia tidak tahu. Sekali lagi, ini cuma kalau terlanjur. Dan ini bukan zina nggak apa-apa nanti kalau nanti begitu, bukan itu ya. Tolong beri nasihat, Ustadz. Ada akhwat yang saya yakini baik agama dan manhajnya, pandai bahasa Arab dan banyak hafalan Qur'annya, Masya Allah. Kasih tahu siapa? Tapi ayahnya masih kafir, sedangkan saudara dan ibunya telah Islam. Apakah sebaiknya saya memilih akhwat tersebut? Tergantung siapa yang antum nikahi, akhwatnya atau ayahnya. Antum kan mau nikahi akhwatnya toh? Berarti nggak ada masalah dengan bapaknya. Nanti bapaknya nggak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Saudara kandungnya tadi. Kalau saudara kandungnya laki-laki. Apa makna al-barakatu ma'a kabari'ikum? Ini salah nulisnya. Apa makna al-barakatu ma'al akabir?
Apa maksud dari keberkahan itu bersama yang tua? Maksudnya adalah ini arahan agar para dai atau agar masyarakat mereka menyandarkan agama dan ilmu mereka kepada orang-orang yang lebih tua dari mereka dari sisi baik umur maupun ilmu. Tetapi ilmu dengan umur lebih diutamakan ilmu. Karena bisa jadi di sebuah kampung ada orang yang dituakan tapi dia kurang ilmu, maka dia tidak bisa dijadikan panutan. Misal, banyak di sebagian kampung imamnya adalah imam yang ditunjuk karena faktor tua, bukan karena faktor bacaan. Nah, maka hendaklah yang dijadikan imam bukan yang tua ini tetapi yang bacanya baik. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengumpulkan keduanya, baik ilmu maupun umur, maka usahakan yang muda-muda banyak konsultasi sama mereka. Jangan bikin manuver sendiri. Oke lah, antum adalah lulusan Madinah, oke. LC, oke. Tapi ketika antum sampai di sebuah kampung atau antum masuk di sebuah komunitas yang antum ingin dakwahi dan di sana sudah ada ustadz yang usianya lebih tua, lebih berilmu, ya, dan lebih banyak pengalaman, maka usahakan yang muda ini banyak-banyak main ke yang tua dalam rangka untuk pertama menghormati, yang kedua berkonsultasi supaya antum dengan yang tua itu bisa bareng jalannya. Karena sebagian yang muda-muda karena darah muda mereka dakwah dan banyak menyebabkan perpecahan, banyak menyebabkan kekacauan di masyarakat dengan dakwahnya. Fatwa-fatwa mereka, fatwa-fatwa anak muda, darah muda. Misal, ada sebagian anak muda yang jadi dai, kalau sudah yang namanya perang itu senang. Jihad. Ya. Yang tua banyak solusi. Oh, bukan selalu perang, akhi. Enggak selalu masalah diselesaikan dengan angkat senjata. Maka saya katakan seperti saya. Waktu saya pulang dari kuliah, selesai kuliah, saya pulang ke Balikpapan. Saya enggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bikin kajian di mana-mana. Saya bikin kajian cuma di tempat orang tua saya tinggal. Adapun keluar-keluar tidak. Setelah itu saya baru mulai mencari siapa sih ustadz yang saya bisa pegang dari sisi akidah, ilmu, manhaj, kematangan berpikir. Saya cari, saya mulai bertanya, saya dapati ada Ustadz Abdurrahman. Saya datangi di mana kajian beliau di Masjid Istiqomah. Saya datangi, saya ketemu, saya kenalan dulu. Saya beritahukan saya berdakwah ini, ada saran Ustadz. Dapat saran, bagusnya begini. Supaya apa? Yang muda dengan yang tua bisa jalannya bareng. Khawatirnya kalau yang muda ini dengan darah mudanya, saya nggak mau pakai konsultasi, saya tidak mau berkoordinasi. Saya dengan gaya saya sendiri, ustadz yang lain gaya sendiri, bisa clash nanti di masyarakat, orang bingung. Masyarakat jadi kacau. Terakhir, yang muda, bila ada ustadz muda datang, carilah dia ustadz yang matang ilmunya, tua umurnya, banyak pengalamannya berdakwah di situ, banyak koordinasi dan konsultasi supaya jalannya enak dan masyarakat pun merasakan manfaat dakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa